Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ikadek Adi Marta, mahasiswa PPG Guru Tertentu Bat 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan NIM 2541181550. Pada hari ini 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Asana aturan pengendali. Om Swastiastu. Baik, silakan dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dulu ya. Baik, siapa yang giliran doa sekarang? Oke, silakan untuk beristirahat. Pemimpin doa. Asana. Doa mulai. Selamat pagi semuanya. Oke, tetap semangat pagi ini ya. Hari ini Bapak kembali untuk pelajaran Upaweda ya. Jadi ini adalah materi kelas 7 di bab pertama adalah Upaweda. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Aisyah dulu ya. Hadir anak pemayun. Hadir. Dulu Putu Intan. Hadir. Putu Amatis kita. Hadir. Oke. Baik, semuanya hadir di sini ya. Menciptakan nasionalisme kita, sebelum kita pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya. Baik, semua dimohonkan berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada kuis ya, kuis benar salah. Jadi di sini instruksinya adalah kalau kalian jawab benar berarti tangannya seperti ini. Kalau salah berarti seperti ini telapak tangannya ya. Jadi ini benar, ini salah. Jadi kuis benar salah ini untuk supaya kita lebih fokus dulu ya. Kita fokus dulu di awal. Jadi di sini ada 5 pertanyaan, 4 pertanyaan itu nilainya skornya 1 poin dan soal kelima itu adalah nilainya 2 poin ya. Baik, siap untuk semuanya? Siap. Baik. Kita akan mulai kuis yang soal pertama. Upaweda merupakan bagian tambahan dari Weda yang menjelaskan penerapan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau salah? Coba instruksinya, benar atau salah? Coba angkat tangannya. Yang jawab benar siapa? Yang jawab salah? Oke. Jadi sebelum kita benar. Baik, di sini ada persepsi ya. Persepsi itu adalah pembelajaran awal kalian. Jadi Bapak mau mengingat apa pelajaran yang kalian telah dipelajari. Di sini kan kita sekarang belajar Upaweda. Jadi sebelumnya kalian pasti udah pernah belajar Weda ya. Waktu SD kemungkinannya karena materi kitab suci di situ pasti kalian akan belajar Weda. Jadi Bapak kasih pemahaman sedikit untuk mengingat kembali. Jadi ajaran agama Hindu bersumber dari Weda. Dalam bentuk pindah. Jadi bagian dari Weda itu adalah Weda Smriti dan Weda Smriti. Oke, ada Smriti, ada Smriti. Dan ini dibenarkan dari kitab Nama Dharma Sastra bab 2.10. Jadi yang dimaksud dengan Smriti ialah Weda dan dengan Smriti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tak boleh diragukan kebenaran ajarannya. Karena keduanya itulah sumber dari Dharma ya, dari Smriti adalah bersumber dari ajaran Dharma.
ya. Mari kita menyimak ya video di depan. Saya Dini dalam pembelajaran pendidikan agama hidup dan budi pekerti. Upawida berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat, dan weda artinya pengetahuan suci. Baik, itulah video yang sudah ditonton ya dari kitab Upaweda. Kita tahu kan di mana bagian kitab Upaweda. Jadi kitab Upaweda itu dari kitab Sumerti ya. Jadi ada Wedanga, ada Upaweda. Upaweda ada 7 ya disebutkan. Baik, di sini dia ada orientasi masalah. Bapak punya bacaan orientasi masalah. Mungkin di sini siapa yang mau membaca? Oke, Bapak tunjuk Amel ya. Silakan Amel untuk membaca orientasi masalah. Relevansi ajaran Upaweda di era modern. Perkembangan zaman yang sangat cepat di era globalisasi saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi, ekonomi, dan gaya hidup berkembang pesat. Namun, di sisi lain, banyak nilai-nilai luhur budaya dan spiritual mulai terlupakan. Generasi muda lebih mengenal tokoh dalam media sosial dibanding tokoh dalam kisah suci seperti Ramayana atau Mahabharata yang termuat dalam Itihasa. Padahal, kisah tersebut dapat mengajarkan nilai kesetiaan, keberanian, dan dharma yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang politik dan ekonomi, banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi. Nilai-nilai Atatasta yang mengajarkan tata kelola pemerintahan yang adil, ekonomi yang beretika, serta kepemimpinan yang berlandaskan dharma tampak mulai diabaikan. Dari sisi kesehatan, masyarakat modern sering bergantung pada obat-obatan kimia tanpa memperhatikan keseimbangan tubuh dan alam. Padahal, Ayurveda mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan, termasuk pola makan dan hidup selaras dengan alam. Bidang seni dan budaya juga menghadapi tantangan besar. Musik dan tari tradisional telah tergeser oleh budaya populer luar negeri. Nilai-nilai keinginan dan spiritualis yang diajarkan dalam Ayurveda semakin jarang dipelajari. Oke, tepuk tangan buat Amin. Kita menyimpulkan ya, jadi banyak sekali. Kayaknya kita udah mulai menyimpang di sini ya di relevansi ajaran Upaweda di era modern. Jadi di sini banyaknya satunya kita nggak boleh korupsi, tapi tidak korupsi seperti itu ya. Nah, sepertinya di Ayurveda, tentang ilmu kesehatan, kita sekarang sudah merupakan obat-obatan yang tradisional ya. Kita nggak mengarah ke kimia semuanya ya, seperti itu. Kalau baik ya tetap baik ya. Tapi kita mulai melangkah. Jadi menjauh dari tradisional semuanya ya. Semua serba kimia gitu ya. Baik, kita lanjut dalam orientasi masalah. Tadi kita ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini berfungsi supaya kita memancing berpikir kritis ya. Jadi ada 3. 1, apa contoh nyata di lingkungan sekitar kita yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Upaweda mulai dilupakan. Kita akan membagi kelompok. Kelompok ini adalah kelompok berdiferensiasi. Kelompok berdiferensiasi ini adalah dari tes diagnostik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak sempat link tes diferensiasi ya lewat Google Form ya. Jadi hasil tes itu Bapak akan seleksi dari 3. Di sini ada pertama adalah kelompok dasar, yang kedua adalah kelompok menengah, yang ketiga adalah kelompok makhir ya. Jadi di sini Bapak buat kelompok dasar itu kelompok 1 ada yoga, ada tombang, ada anggun, ada kolak ya. Kelompok kedua ada intang, lanang, putra, dan tenis ya. Untuk kelompok menengah itu ada Sydney, Krishna, David, Ina, dan
Anggi. Dan kelompok mahir di sini ada Monica, Tama, Gita, Amer. Itu untuk di kelompok 1 ya. Untuk di kelompok 2 ada Govinda, Rizka, Tisma, dan Dong Dwi. Ya. Baik, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok dasar ada di sini 1, 2. Baik, di sini kita ada bentuk kelompok ya. Ini kelompok diferensiasi, ada kelompok dasar 1 sama 2, lalu kelompok menengah, dan lalu ada kelompok akhir 1 dan 2. Baik, di sini Bapak mau membagikan bacaan orientasi masalah lagi ya. Jadi kita supaya bisa menjawab pertanyaan pemantik yang tadi ya. Jadi Bapak akan bagikan. Ini baik, silakan pertanyaan pemantik tersebut buat di buku 1 kertas ya. Silakan dijawab 1 kertas. Nanti lalu dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Di sini siapa yang mau membaca hasil diskusinya? Oke, David. Silakan David. Kelompok kami mau menjawab pertanyaan pemantik nomor 1. Ini hasil diskusi kelompok kami. Contoh nyata di lingkungan sekitar yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Upaweda mulai dilupakan atau diabaikan. Banyak orang di lingkungan sekitar ini lebih mengutamakan gaya hidup instan dan konsumtif dibandingkan keseimbangan hidup yang diajarkan dalam Ayurveda, nilai-nilai kesadaran, disiplin, dan pengendalian diri dari biasa, serta etika dalam arta sastra mulai dilupakan. Misalnya maraknya perilaku tidak tidur di sekolah, ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta menurutnya minat pada seni tradisional dan Ayurveda menjadi tanda bahwa ajaran luhur Upaweda belum lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu buat David. Salut untuk David ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus sekali ya tentang kelompok David ya, bagus sekali hasil diskusinya. Baik, di sini untuk soal nomor 2 siapa? Oke, Gemdui silakan. Jadi, kelompok kami ingin menjawab pertanyaan tematik nomor 2. Bagaimana ajaran artasastra dapat membantu mengatasi masalah korupsi dan ketidakadilan sosial di zaman sekarang? Hasil dari diskusi kami adalah ajaran artasastra menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan ekonomi. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka pemimpin akan berperilaku adil dan transparan, serta menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan memperkaya diri. Artasastra juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati terletak pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dengan menerapkan prinsip ini, korupsi dan ketidakadilan sosial dapat diminimalisir karena setiap individu sadar akan tanggung jawab moral dan dharmanya. Oke, tepuk tangan buat Gemdui. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang pertanyaan tematik nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Oke, kelompok kita silakan dibaca hasil diskusinya. Jadi kelompok saya akan menjawab pertanyaan tematik nomor 3. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Dari Ityasa dan Ramayana, dari Ityasa seperti Ramayana dan Mahabharata, kita diajarkan tentang pentingnya kebenaran atau satya, kesetiaan atau bakti, dan pengandalian diri atau dhamma. Sementara dari Purana, kita belajar tentang kebajikan, ketulusan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama makhluk. Nilai-nilai ini dapat menyentuh manusia modern untuk kembali hidup dalam kesadaran spiritual, menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, serta menumbuhkan rasa welas asih terhadap sesama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bermuara di tengah zaman Kali Yuga. Oke, tepuk tangan buat kita. Tapi salut untuk kita
Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu ya. Saya udah dijawab ya pertanyaan pematiknya. Baik, itu ya, semua sudah melakukan menjawab pertanyaan pematik, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke penyelidikan. Ya, di sini penyelidikan ini setiap kelompok tugasnya berbeda-beda ya. Misalnya kelompok dasar itu tugasnya berbeda, nanti kelompok menengah juga beda, lalu kelompok mahir juga beda tugasnya ya. Di sini Bapak akan bagikan kertas. Ini untuk pembuatan poster ya. Jadi kalian silahkan jawab sesuai soal di depan. Jadi kelompok dasar sudah ada pertanyaannya, kelompok menengah sudah ada pertanyaan, lalu kelompok akhir juga ada pertanyaan. Itu silahkan dijawab di kertas dulu ya. Jadi satu kelompok satu kertas. Kalau sudah dijawab, lalu pindahkan ke ini lembar poster ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya dan poster ini. Sekarang silakan dikerjakan seperti di depan pertanyaan penyelidikan. Jadi kelompok 1 silakan dibuat peta konsep ya tentang upaweda dan tulis satu pengaruh sederhana dari masing-masing jenis upaweda. Lalu kelompok menengah diskusikan bersama kelompok lalu buat minimal 2 kalimat pengaruh upaweda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di kelompok mahir ini adalah merefleksikan analisis bersama kelompok bagaimana pengaruh ajaran upaweda dapat diterapkan untuk menjawab tantangan manusia modern. Tulis dalam bentuk esai singkat minimal 2 paragraf ya. Baik, sudah dipahami? Sudah. Oke, sekarang selamat bekerja. Silakan bekerja, Bapak akan bantu ya. Baik, di sini ada yang pertama. Oke. Oke, peta konsep ya. Jadi di sini peta konsep. Apa kasih tahu peta konsep ya. Jadi untuk membuat peta konsep itu seperti ini. Yang pertama, bukunya mana? Ini contoh ya. Peta konsep kita kan akan membuat upaweda ya. Jadi di sini ada kata kunci. Di depan kata kunci ini kan upaweda ya. Beda. Lalu apa lagi dengan upaweda? Misalnya biasa kita lihat di sini ya. Iya, ada bagian biasa lagi. Ada ya. Berarti di sini ada Ramayana ada. Mahabharata ada di sini. Ramayana ada. Lalu ada apa lagi yang di sini? Kedua, berarti kita bagian di sini yang berarti ada tambahan di sini itu Purana gitu ya. Itu ketiga apa lagi? Jangan jalan ketiga tempat apa lagi? Tujuh. Ya, sudah paham? Oke. Baik, ada pertanyaan? Ayo, kita konsepnya. Lalu pola sama lagi. Satu kali anggur ya. Jadi buat dari tentu pahala sederhana dari masing-masing jenis upaweda ya. Harus kita sama ya. Upaweda. Ya. Sama kali ya. Baik, di sini udah pengembangan pengajian dan dapat poster. Sekarang silakan dipresentasikan hasil karyanya di depan. Pertama, siapa yang mau presentasi?
Oke, kelompoknya Lana. Oke, silakan maju ke depan. Ya, di depan sini. Ya, saja ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok dasar akan mempresentasikan hasil cetak tentang konsep dari hasil diskusi kami. Di sini kami membuat peta konsep tentang Upaweda. Bagian Upaweda yang pertama itu adalah itihasa. Itihasa dibagi menjadi dua, yaitu Titah Mahabharata dan Ramayana. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Oke, kasih salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, itu tadi udah kita menyaksikan presentasi kelompok dasar ya tentang peta konsep. Sekarang siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok akhir ya. Baik, silakan dari kelompok akhir untuk presentasi hasil hari. Baik, setelah kita menyaksikan presentasi dari kelompok dasar, sekarang kita lanjut ya presentasi. Baik, siapa yang mau presentasi? Baik, dari kelompok akhir silakan presentasi. Anjali. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Jadi jawaban kami terhadap hal tersebut adalah dalam menghadapi tantangan modern seperti stres, persaingan ekonomi, dan menurunnya nilai moral, ajaran Upaweda menawarkan solusi yang bijak. Ayurweda mengajarkan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan seimbang. Baik, masih tepuk tangan buat kelompok. Kasih tepuk salut ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sekarang kita akan refleksi ya. Jadi refleksi dari Bapak Kalikan satu-satu, nanti kalian akan tulis isi sesuai dengan keadaannya. Oke. Baik Pak. Silakan dikerjakan ya sesuai dengan pertanyaan yang refleksi. Baik, silakan isi refleksinya. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, yang sudah selesai silakan dikumpulkan dari bangku sini satu-satu ya, refleksi atau di sini. Baik, di sini ya. Mari kita perhatikan bahwa pembelajaran hari ini, jadi banyak hal yang kita pelajari hari ini tentang pengertian Upaweda ya. Berarti kalian sudah paham kan pengertian Upaweda? Ya, Sudah ya. Jadi Upaweda itu sangat penting. Di sini Bapak akan simpulkan. Jadi Upaweda merupakan bagian penting dari ajaran Weda yang berisi ilmu-ilmu penunjang kehidupan manusia, seperti kesehatan, contohnya kitab Ayurweda, politik, dan ekonomi, seperti kitab Arthasastra, seni dan musik, seperti Prata dan Ramayana itu ya. Banyak kisah-kisah ya. Itu yang baik yang menang, jahat atau yang baik yang menang? Yang baik. Yang baik ya, seperti itu ya. Tapi hidup kita akan damai dan sejahtera. Kalau kita jauh dari kitab suci, berarti hidup kita mungkin akan menderita ya. Karena kitab-kitab ini adalah pengetahuan, kita tidak boleh lepas dari pengetahuan ya. Kalau dalam hidup itu disebut dengan takwa atau filsafat pengetahuan ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari kitab Upaweda. Kalau sudah selesai, ada pertanyaan? Ya. Di sini untuk tugas minggu depan, jadi kalian silakan mencari di internet tentang artikel dalam penerapan Upaweda dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagian-bagian Upaweda, cari bagian-bagiannya apa aja Upaweda, lalu cari artikel tentang
penerapan kehidupan sehari-hari. Ini sekian ya pembelajaran hari ini. Jadi Bapak lihat semangat, tepuk tangan dulu buat kita semua. Harus semangat belajar agama Hindu supaya kita terus paham tentang ajaran-ajaran kita. Karena kita agama Hindu ya. Jadi tidak seperti identitas saja Hindu lalu kita nggak tahu ajaran-ajarannya ya. Jadi kita harus paham benar apa itu agama Hindu dan kita belajar dengan baik supaya kita dituntun terus menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi Bapak lihat tadi udah semangat semuanya bekerja, kerja tim, saya kelompok, saya membantu diskusi satu sama lain ya. Baik, jadi semangat dan jangan sampai luntur ya. Siap ya? Oke, kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat dulu. Baik, setelah itu mari kita akan akhiri untuk pelajaran hari ini. Asana. Aturan para Sati. Om Santi 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 Om